Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pembahasan detail mengenai manga One Piece chapter 1041. Di video sebelumnya, kami mengatakan bahwa kami tertarik untuk membahas Momonosuke dan lembaran jurnal Oden yang hilang. Namun sepertinya pada video ini kita akan membahas hal tersebut dengan mengkaitkannya pada persiapan yang dimaksud oleh Raizo. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kondisi pertempuran. Perang Onigashima adalah perang berskala besar. Bukan hanya jumlah pasukannya yang sangat-sangat banyak, tapi dampak dari serangan yang terjadi dalam pertempuran ini bisa saja membuat pulau Onigashima itu hancur. Meskipun para protagonis telah mengalahkan petinggi dari para bajak laut musuh, tetap saja mereka saat ini berada dalam kekacauan. Di bawah lautan sana, kapal pemerintah dunia sedang berencana untuk menghadang dan menghampiri Wano Kuni. Belum lagi dengan para anggota bajak laut Big Mom yang lain. Pada One Piece chapter 1041, Momonosuke berkata, "Dari jurnal ayah, aku tahu jika aku tak boleh mati di sini. Tapi sepertinya dia sengaja menyobek halaman yang paling penting, yang membuat ayah dan Roger tertawa di pulau terakhir. Nilai pentingnya tugas ini masih tak kupahami. Ayah juga tidak bisa melihat semua masa depan. Apa dia masih ingin membuka Wano dengan kondisi seperti ini? Aku tidak sebijak dirinya. Aku memikirkan potensi bahaya akan orang-orang Wano, dan itu membuatku ingin terus menutup perbatasan. Apa itu membuatku jadi pengecut, Yamato?" Dari kata-kata Momonosuke ini, kita bisa memahami bahwa membuka perbatasan negeri Wano adalah hal yang membahayakan. Apalagi dengan pengetahuan yang Momonosuke dapatkan dari membaca jurnal milik Oden Kozuki. Momo pasti paham betapa pentingnya negeri Wano, yang mana dengan Wano yang merupakan negeri yang penting seperti ini, akan ada banyak orang luar yang mengincar negeri ini. Belum lagi misalkan Wano Kuni memenangkan perang melawan Kaido serta Big Mom. Jika mereka membuka perbatasan Wano Kuni, apakah mereka benar-benar siap untuk menjaga negeri Wano Kuni dari mara bahaya yang ada? Mengingat kondisi Wano Kuni baru saja selesai perang. Dan sebenarnya ini cukup wajar mengenai kebimbangan Momonosuke ini, mengingat pemikiran-pemikiran ini berasal dari seorang pria yang aslinya masihlah bocah. Momonosuke masih bimbang, ia perlu beberapa dorongan, yang mungkin karena itulah pada One Piece chapter 1041 itu sendiri, Raizo mengatakan pada Jinbei bahwa kau salah satu teman Luffy Dono. Kita harus cepat, persiapannya hampir selesai. Ada kemungkinan bahwa persiapan yang dikatakan oleh Raizo ini berkaitan dengan kebimbangan yang Momonosuke rasakan. Namun sebelum kita membahas tentang itu, kami ingin membahas tentang inilah gaya Eiichiro Oda. Eiichiro Oda menggambar dunia One Piece dengan dunia yang sangat luas, karakter yang sangat beragam. Meskipun cerita ini salah satunya bertujuan untuk mengungkap sejarah yang hilang, namun Eiichiro Oda masih menghadirkan karakter-karakter yang tahu akan sejarah yang hilang tersebut, termasuk seluruh pengetahuan penting tentang dunia ini. Dan memang ini adalah gaya penulisan Eiichiro Oda. Pada Aksa Body, kru Topi Jerami mendapatkan kesempatan membuat podcast bersama Rayleigh untuk membongkar segala hal tentang dunia One Piece. Namun Luffy si Topi Jerami menolak untuk mendapatkan spoiler dari Rayleigh. Lalu kita juga mendapatkan pengetahuan bahwa orang yang pernah Luffy temui, yakni Bagi si Badut dan Akagami no Shanks, ternyata adalah mantan dari kru bajak laut Roger. Pada waktu dulu kita mengira bahwa kedua orang ini mengetahui segala hal tentang dunia ini, termasuk keberadaan Pulau Laftel. Namun lagi-lagi ternyata mereka tidak ikut ke Laftel karena Bagi tiba-tiba sakit. Kemudian pengawal Oden Kozuki yakni Neko Mamushi dan Inuarashi, meskipun mereka mengawal Oden Kozuki hingga seluruh Road Poneglyph yang Roger butuhkan terkumpul, mereka diharuskan untuk tinggal di negeri Wano karena beberapa alasan, yang alhasil mereka tidak ikut ke Pulau Laftel. Dan yang terakhir adalah
Oden Kozuki menulis seluruh hal yang ia ketahui dari perjalanannya menuju Pulau Laftel bersama Goldie Roger. Namun ia malah menyobek bagian paling penting yang ada dalam jurnal hariannya. Sekali lagi, ini adalah gaya Oda dalam menulis cerita One Piece. Atau lebih tepatnya, ini adalah gaya Eiichiro Oda dalam mengtroll para pembacanya. Ya, kami juga termasuk orang-orang yang kena troll. Karena ketika kami mendengar bahwa jurnal Oden Kozuki ada di tangan Yamato, dan Yamato telah membaca semuanya, kami mengira orang yang membaca jurnal Oden akan mendapatkan seluruh pengetahuan penting mengenai dunia ini. Namun ternyata Eiichiro Oda tidak sepolos dan sebodoh itu. Ia malah mengtroll para pembacanya dengan skenario Oden Kozuki yang menyobek lembaran paling penting dalam jurnalnya. Good job Oda. Oke, mari kita lanjut ke persiapan apa yang dimaksud oleh Raizo. Ini adalah pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab karena kita hanya memiliki sedikit clue saja, sehingga ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kami cukup kebingungan untuk memilih skenario manakah yang paling masuk akal untuk terjadi. Namun akhirnya kami bisa memutuskan. Salah satunya adalah bisa jadi persiapan yang dimaksud oleh Raizo ini adalah mewujudkan ramalan Kozuki Toki. Dalam kematiannya, Kozuki Toki pernah mengatakan, seperti bulan, kau tidak tahu tentang fajar. Jika ada satu keinginan kuat yang harus terpenuhi, itu akan terjadi ketika 9 bayangan dilemparkan bersama selama 20 tahun bulan purnama. Hanya dengan begitu kau akan memahami pancaran fajar. Ramalan ini bisa ditafsirkan juga bahwa dalam 20 tahun 9 samurai akan membalas dendam pada shogun yang jahat, yakni Shogun Kurozumi Orochi. Dan atas permintaan Oden Kozuki, maka Akazaya akan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Dan memang tujuan awal dari para Akazaya adalah membuka negeri Wano Kuni. Pada chapter ini kita mungkin mempelajari bahwa Momonosuke dikatakan tidak boleh mati. Momonosuke harus tetap hidup dan membimbing dunia ini. Namun jika diteliti lagi, Akazaya juga diisyaratkan tidak boleh mati. Hal ini ditekankan dengan perkataan Izo yang berkata, "Teruslah hidup, Kiku." Kami pikir perkataan ini bukan hanya perkataan kasih sayang seorang saudara kepada saudaranya, melainkan Izo sendiri tahu betapa pentingnya peran Izo sebagai seorang Akazaya dalam menyelesaikan persiapan yang dimaksud oleh Raizo tadi. Dan mungkin ini juga alasan mengapa Denjiro tidak diperlihatkan setelah Oden Kozuki palsu diledakkan, karena Denjiro sibuk menyibukkan persiapan yang dimaksud. Dan jangan lupakan juga, Kawamatsu juga akhir-akhir ini tidak kelihatan aksinya. Dan sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah, kok bisa Raizo tahu bahwa persiapannya hampir selesai? Padahal ia selama ini bertarung melawan Fukurokuju dalam mode fokus. Dia juga tidak menggunakan earphone untuk berkomunikasi. Jadi kenapa Raizo bisa tahu persiapannya sudah hampir selesai? Ingat bahwa pada ramalan Kozuki Toki, Toki lebih menekankan tentang membalas dendam Shogun Orochi yang jahat. Dan kami pikir sinyal dari persiapannya sudah hampir selesai adalah karena Komurasaki atau Hiyori berhenti memainkan alat musiknya. Pada One Piece chapter 1041, Eiichiro Oda menekankan Hiyori yang menggunakan musik. Kita bisa melihat panel penggambaran Komurasaki yang bertuliskan nada ben ben ben, yang artinya ia sedang memainkan alat musiknya. Ditambah hal ini ditonjolkan juga pada perkataan Orochi yang berkata bahwa Komurasaki, memangnya ini waktu yang tepat untuk bermain musik? Hentikan sekarang juga. Saat ini pertaruhan hidup dan mati. Bagaimana kau masih bisa bermain musik dengan menggunakan topeng? Kau tidak harus memakainya. Aku tak tahu apakah kau Komurasaki yang asli atau hantu. Setelah Orochi menekankan itu semua, tiba-tiba reruntuhan jatuh dari atas, menghimpit dirinya dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa berubah. Dan di waktu yang bersamaan pula, Komurasaki berhenti memainkan alat musiknya. Ini ditekankan dengan tidak ada tulisan ben-ben-ben pada karakter Komurasaki. Yang barulah Komurasaki mengungkapkan identitasnya pada Orochi, bahwa ia adalah putri dari Oden Kozuki. Sehingga kesimpulannya,
Alasan kenapa Komurasaki terus-terusan memainkan alat musik adalah untuk sinyal kepada rekan-rekannya mengenai keberadaan Komurasaki dan Orochi berada. Dan ketika Komurasaki berhenti memainkan alat musiknya, itu adalah sinyal bahwa persiapan untuk menghabisi sang Shogun Kurozumi Orochi telah siap. Dan kemungkinan besar, orang yang akan bertindak untuk menghabisi Orochi adalah Kawamatsu, Denjiro dan Raizo, bahkan mungkin Hiyori atau Komurasaki itu sendiri. Dan ini juga relevan dengan kata persiapan yang dimaksud oleh Raizo. Persiapan identik sekali dengan syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan mungkin 9 Akazaya memang sudah paham mengenai kekuatan Orochi. Mereka paham bahwa Orochi tidak semudah itu untuk dibunuh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membunuh Shogun Kurozumi Orochi. Yang karena itu, ketika Akazaya pertama kali bertemu dengan Orochi di perang Onigashima ini, mereka hanya menebasnya lalu pergi ke jalurnya masing-masing. Karena Akazaya paham bahwa mau bagaimanapun, mau mereka menebas sesering apapun, jika persyaratannya tidak terpenuhi, Orochi tidak akan mati. Sehingga daripada membuang-buang waktu untuk hal tidak berguna seperti itu, mereka pun membagi tugas. Dan salah satu syaratnya adalah menonaktifkan kekuatan buah setan Orochi, yakni dengan batu laut. Dan persiapan untuk membunuh Orochi pun terpenuhi. Kini hanya tinggal eksekusinya saja. Lalu kaitan ini dengan Momonosuke adalah setelah Akazaya melengsarkan Shogun Kurozumi Orochi dari tahtanya, mereka akan menyerahkan tahta tersebut pada Momonosuke dan mendorong keputusan yang akan diambil oleh Momonosuke. Momonosuke sendiri mungkin akan sadar bahwa ketakutannya akan keselamatan warga Wano akan berkurang karena ia memiliki para pelayan yang setia, yakni para Akazaya. Entah teori ini akan menjadi nyata atau tidak, namun kami cukup puas dengan bahan yang kami bawakan. Kami sangat penasaran dengan respon dari nakama semua. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.